Materi selanjutnya adalah tentang garis pengaruh. Pengertian garis pengaruh adalah suatu garis yang menunjukkan besarnya pengaruh suatu muatan, satu unit satuan untuk setiap perubahan kedudukan muatan. Pengaruh yang ditimbulkan bisa berupa garis pengaruh reaksi peletakan. Ini fungsinya untuk mencari reaksi di suatu peletakan, RVA, RVB, RVC, RVD, dan seterusnya. Kemudian garis pengaruh gaya dalam lintang diatoki mencari gaya lintang di suatu titik. Garis pengaruh momen mencari besarnya momen di suatu titik. Untuk garis pengaruh lintang dan garis pengaruh momen biasanya untuk balok memanjang ya. Kemudian untuk garis pengaruh gaya-gaya batang pada suatu rangka batang mencari besarnya gaya batang pada suatu batang. Ini berbicara tentang konstruksi rangka batang, di mana kita mencari gaya-gaya batangnya. Gaya-gaya batang tersebut biasanya berupa gaya aksial, yaitu berupa gaya tarik dan gaya tekan. Garis pengaruh konstruksi rangka batang. Contoh soal seperti ini. Apabila suatu konstruksi rangka batang menerima beban P dengan nilai P sebesar 100 kN, maka hitunglah gaya A1, B1, D1, V1, V2 pada konstruksi rangka batang berikut ini dengan cara garis pengaruh. Yang pertama harus dilakukan adalah mencari gaya batangnya. Kita tetap mencari RVA dan RVA ya, karena kita lihat dari kiri potongannya di sini. Bisa juga dari RVC kalau kita mencari dari kanan. Nah, untuk mencari RVA ini, kalau biasanya dulu kita kan nilai sesungguhnya, tapi kalau di sini adalah gaya batangnya, nilai satu satuan gaya yang bekerja. Ini dalam perhitungan gaya batang ini tetap menggunakan persamaan dengan metode Ritter. Ya, jadi metode potongan itu yang kita gunakan untuk perhitungan gaya batang dengan metode garis pengaruh. Ya. Kita lihat di sini, ini mencari RVA. Caranya adalah kita, misalnya ini P1 satunya ini berjalan dari sini, dari A, P1 satunya berjalan dari A ke C ya, jalan dari sini ke sini ya, ke sini ya. Nah, kita mau cari ketika P1 satuan gaya di A, maka RVA-nya berapa? Dalam persamaan sigma momen di C sama dengan 0, RVA-nya sebesar 1. Kemudian saat satu satuan gaya di B, berapa RVA-nya? RVA-nya 0,5. Dan saat P satu satuan gaya di C, berapa RVA-nya? 0. Kemudian kita gambarkan, kita plottingkan garis pengaruh RVA-nya seperti gambar ini. Kemudian mencari gaya batang A1. Ini lihat kiri ya, dari kiri ke kanan. Dengan catatan RVA harus kita ketahui. Kalau RVA belum kita ketahui, kita nggak bisa menghitung batang A1 ya. Jadi seperti itu. Saat P satu satuan gaya di A, caranya seperti ini ya. Kita buat sigma momen di A sama dengan 0 karena perpotongannya seperti ini. Maka kita dapat A1 sebesar 0. Saat P1 satuan gaya di B, kita buat sigma momen di A sama dengan 0 ya, persamaannya. Kita dapat A1 sama dengan 0. Dan saat P satuan gaya di C, A1-nya juga sama dengan 0. Mengapa kita gunakan ini? Karena D1 dan B1 menumpu pada A. Jadi, poin tujuannya, persamaan momennya, sigma momen di A. Karena batang D1 dan B1 berada di titik A. Seperti itu. Next, mencari gaya batang B1. B1 ini ya, A1, D1 nanti bertemu di titik E. Berarti kita poinnya di titik E. Ini juga sama, gaya berjalan dari sini ke sana. Ya. Dengan sudah diketahuinya RVA, kita bisa menghitung B1. Dengan persamaan sigma momen di E sama dengan 0. Persamaannya ini ya. Kita masukkan nilainya, kita dapat B1 nilainya 0. Kemudian saat P1 satuan gaya di B,
ini kita juga dapatkan P1 sama dengan 0,5. Saat P1 satuan gaya di C, ini kita dapatkan P1 0,5. Dan P sudah nggak masuk. Kenapa? Karena titik B kan di sini ya, potongannya seperti ini ya. B di sini, kalau dia berada di titik C, dia sudah lewat dari titik B tersebut. Jadi kita nggak hitung karena kita lihatnya ke kiri. Ya, kita fokusnya lihatnya ke kiri. Ketika gaya tersebut melewati titik acuan yang kita tuju, ini kan momennya di E ya. E sama B itu satu garis kalau kita garis dari atas ke bawah gitu ya. Jadi ketika dia berada di kirinya titik E ya, kita hitung. Tapi ketika dia berada di kanannya titik E, kita nggak hitung. Karena untuk kali ini E sama B satu garis. Ini fokusnya ke titik tinjauannya. Kalau dia sudah melewati titik tersebut, berarti dia nggak kita hitung ya. Mencari gaya batang D1. Ini dari kiri ke kanan juga. Caranya sama, cari P1 satuan gaya di A untuk cari RVA, A1 sama B1. Kenapa? Karena untuk menghitung D1 dengan potongan seperti ini, kita butuh nilai-nilai yang lainnya. Jadi ini kita masukkan, ya, tadi dari hasil sebelumnya, masukkan. Sama kasusnya, P di sini tidak masuk ketika P1 satuan gaya di C. Kenapa? Karena titik tinjauan kita di B, sigma momen di B sama dengan 0. Lewat dari titik B, kita tidak masukkan P-nya. Seperti itu caranya. Sama bisa diikuti, tolong dibaca baik-baik. Nanti yang masih belum paham bisa didiskusikan ya untuk yang batang diagonal ini. Next, mencari gaya batang V1. V1 dipotong seperti ini. Ya. Kemudian kita butuh apa di sini? RVA. Dan di mana titik tinjauan kita? Di A, karena dua garis yang lain juga berpotongan di A. Gitu ya. Jadi seperti ini persamaannya. Nanti P satu satuan ini akan masuk dalam perhitungan sebelum titik A dan sebelum sesaat berada di titik A, tapi setelah lewat dari titik A, misalnya di titik B, udah nggak masuk P-nya ini ya. Begitu pula di C. Sehingga nanti kita dapatkan gaya batang seperti ini untuk gaya batang V1. Baik, selanjutnya mencari gaya batang V2. Caranya juga sama. Nah, kita di sini gunakan titik acuan di A ya, dengan potongan seperti ini. Kenapa? Karena beberapa batang yang lain akan bertemu titik A kalau kita lihat kiri seperti ini. Caranya sama, nanti setelah melewati titik B, maka beban P itu tidak masuk. Kemudian akan dapat gaya batang seperti ini. Kalau dijadikan satu, akan mendapatkan gaya batang seperti ini ya. Kemudian kita kalikan beban yang di atasnya untuk mendapatkan besar gaya batangnya. Contoh RVA. Kita dapat garis pengaruh seperti ini, kita kalikan RVA kalikan 50 kN, 0,5 kalikan 100 kN, 0 kalikan 50 kN, sehingga didapat RVA 100 kN. Untuk A1 karena semuanya 0, maka nilainya 0. Untuk B1, nah di sini 0, 0,5 kalikan 100, 0 kalikan 50. Jadi kita dapat B1 adalah 50 kN. Begitu pula untuk yang di sini D1, V1 dan V2. Dengan cara yang sama kita ikuti saja. D1-nya negatif karena ini nilainya negatif ya. Kita dapat D1-nya min 70,7 kN, artinya D1 itu merupakan batang tekan. Dan untuk V1 nilainya 0 dan untuk V2 nilainya adalah 100 kN. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya.